Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Nur Ayla dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Nasoreha Amalia, kelas 11 IPS 3, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Agustin dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Syaufa Radila dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Zawa Septiani Rahman dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang integrasi dan reintegrasi. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, ada integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses integrasi. Yang pertama, proses interaksi. Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Yang kedua, proses identifikasi. Proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi manakala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Yang ketiga, kerjasama atau cooperation. Menurut Charles Hakoli mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Yang keempat, proses akomodasi. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. 5. Proses asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Proses integrasi. Proses integrasi merupakan proses penyesuaian antar unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Dalam integrasi sosial, terdapat kesamaan pola pikir, gerak, langkah, tujuan, dan orientasi, serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integrasi sosial. Yang pertama, tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Yang kedua, norma yang berlaku, konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. Yang keempat, anggota masyarakatnya saling bergantung dalam mengisi kebutuhan. Yang kelima, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Sedangkan reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk mengembalikan kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Untuk reintegrasi, yang pertama, perdamaian dari pihak yang berkonflik. Yang kedua, pembentukan pengurus Karang Taruna. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.